Jadi kalau lambung itu ya dari kepala turun ke lambung. Kalau perhatikan aja, kalau tiap kali banyak pikiran, lelah badan, lelah pikiran, pasti mudah kambuh. Sangat sekali terpengaruh itu. Jadi makanya kenapa orang kalau karyawan-karyawan PT itu paling sering kambuh lambungnya itu kalau tanggal tua. Iya. Iya. Nah, coba sekarang gini, perhatikan aja polanya. Kalaupun memang sering kambuh, makan tuh dikit-dikit dulu. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Makanya nanti saya kasih obat yang dimasukin dubur untuk jaga-jaga. Masih ada nggak? Nggak ada. Saya kasih 2 ya. Ya. Itu pas nyeri nyelek di ulu hati, kapanpun ambil dari kulkas masukin ke dubur. Itu obat pereda nyeri yang cepat. Sebenarnya itu tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tapi meredakan nyerinya, ngurangin paniknya. Jadi lingkarannya tuh kalau udah kambuh, nyelek, perih, nggak enak banget, tambah stres membuat asam lambung tambah naik kayak gitu loh. Jadi obat pereda nyeri itu tujuannya untuk supaya reda nyerinya dulu biar pikirannya longgar dulu gitu loh. Ya, makannya dikit-dikit. Tidak harus dihabiskan makanan itu. Dari dulu kan kita ditanamkan untuk bawa mubazir kalau nggak ngabisin makanan kan. Tapi sekarang itu bahan makanan begitu berlimpah. Dan jarang lah kalau di Indonesia orang kelaparan itu. Ya kalau bisa sih ngambilnya dikit, coba piringnya ganti piring kecil dulu. Enggak, piring kecil dulu nanti biasakan. Nanti kalau enggak kamu tambah gendut loh. Iya. Ya, tambah gendut kamu makin mudah lelah nanti. Coba kalau kamu tetap langsing, masih jarang lelah mas. Maksudnya itu sekarang itu karbohidratnya dikurangin karena gimana pun mas mbak itu kan menua, pasti lingkar perutnya membesar. Coba lihat aja kenapa bapak awet sehat sampai tua, ibu awet sehat sampai tua kenapa? Kuncinya tuh kurangin mak, ya terus longgarkan pikiran, tidur harus cukup. Berarti bapak ibunya mbak itu umurnya berapa? 85. Berarti bapak ibunya mbak umurnya 80-85. Sering mana sama mbak ke dokter? Sering pusing mana? Duitnya banyak mana? Berarti makin banyak duit makin pusing kan? Karena di kampung orang-orang zaman dulu, kalau kita ingat dulu waktu kita kecil makan telur dibagi 4, kita ngalamin kan? Karena di kampung itu masih begitu alamiah, begitu sederhana. Jadi keterbatasan ekonomi itu kadang membuat orang itu lebih pasrah, lebih menerima, memeluk kenyataan. Tetapi ketika udah di kota, omset turun, kita udah mulai terpenjara angka-angka. Marginnya menipis, labanya menipis, terpaksa karena saingan banyak, iya kan? Kemudian labanya diperkecil. Sewa lapak nih naik, kita terpenjara angka. Coba bapak ibu yang umurnya 80-85, mereka nggak pernah terpenjara angka, nggak pernah ngitung sawahnya dulu berapa kali berapa meter. Kalau di kota kan rumah 36 berapa kali berapa, rumah tipe 45. Di rumah orang nggak pernah ukur sawahnya berapa. Iya, benar. Itu loh, kadang-kadang ketika kita makin modern, makin punya uang, itu malah kita itu makin tidak rela, makin khawatir masa depan macam mana, masa depan nanti gimana, anak-anak nanti gimana. Tapi kalau mahmu jarang kambuh, lepaskan. Yang penting hidup sederhana. Kalau orang itu kuncinya hidup sederhana. Ketika orang hidup sederhana, mau ekonomi siklus naik turun nggak jelas, ya tetap aja akan masih ada laba sisa. Nggak usah khawatir lah. Sekarang yang jualan baju macam mana sekarang? Apa nggak hancur jualan baju kena imbas online kayak gini? Udah mau perabot masih eksis. Memang tahun kemarin tahun pandemi lebih baik toh. Udah. Ayo sekarang bandingkan diri kalian dengan diri bapak ibu.